Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Smith Rowe tahu konsekuensi gunakan nomor punggung 10. Arteta mengaku lega akhirnya mengikat salah satu prospek terbesar klub dengan kesepakatan baru yang akan membuat Smith Rowe bertahan di Emirates Stadium hingga 2026. Dirinya juga menyukai cara Smith Rowe meminta nomor punggung 10 yang sebelumnya dikenakan oleh beberapa pemain terbaik yang pernah bermain untuk Arsenal. Dia meminta nomor 10 sehingga itu menunjukkan ambisi dan keinginan. Saya lebih suka pemain yang meminta lebih dari yang bisa mereka terima. Kami berbicara sedikit, kami mendiskusikannya, dan dia tahu konsekuensinya. Namun dia merasa siap untuk melakukannya, ujar Arteta di media Arsenal. Arsenal harus segera jual Willian. Arsenal harus sesegera mungkin menjual Willian. Kontribusi Willian di Arsenal sepertinya tak ada artinya. Ia jarang dimainkan dan ketika bermain pun kehadirannya tak benar-benar berarti dalam pertandingan yang dijalani Arsenal. Selain itu, gajinya yang cukup besar juga tak sebanding dengan apa yang diberikan di atas lapangan. Dilansir dari The Sun, Arsenal merasa jasa Willian sudah cukup sampai di sini. The Gunners diyakini akan menggunakan para pemain muda Akademi Arsenal untuk mengisi beberapa pos skuad utama yang dibutuhkan. Willian sendiri masih terikat kontrak sampai tahun 2023. Masalahnya lagi, belum ada klub lain di Inggris yang meminati jasanya. Usianya yang sudah 32 tahun dan gajinya yang tinggi adalah salah satu alasannya. Selain Max Aarons, Arsenal juga bidik Zeki Celik dari Lille. Evening Star melaporkan jika Arsenal menunjukkan minatnya pada bek kanan Lille, Zeki Celik. Celik diperkirakan akan meninggalkan Lille pada musim panas ini. Kontraknya masih tersisa 2 tahun hingga 2023. Pemain yang ikut membela Turki di Euro 2020 itu dihargai 13 juta pound sterling. Sang pemain juga dikabarkan terbuka untuk pindah ke Liga Inggris, di mana Arsenal sibuk mencari pengganti Bellerin yang akan hengkang. Arsenal jelas akan mengandalkan Celik sebagai starter jika Bellerin resmi pergi. The Gunners sendiri memiliki hubungan baik dengan Lille saat mendatangkan Pepe dan Gabriel. Celik telah membuat 35 penampilan bersama Lille di musim kemarin. Dirinya mencetak 4 gol dan 2 assist di posisinya sebagai bek kanan. Penjualan Lacazette akan tentukan transfer Tammy Abraham. Menurut The Sun, Arsenal sekarang bersedia menerima biaya 15 juta pound sterling untuk membiarkan Lacazette keluar dari Emirates Stadium. Pemain berusia 30 tahun itu dibeli dari Lyon dengan harga 46,5 juta pound sterling pada 2017 lalu. Lacazette memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya dengan The Gunners saat ini. Arsenal tampaknya telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak striker asal Prancis yang mendapat bayaran 175.000 pound sterling per minggunya. Arsenal sekarang sedang mencari pembeli sebelum jendela transfer ditutup. The Sun juga mengklaim bahwa Mikel Arteta dengan senang hati mempertahankan Lacazette jika memang tidak ada pembeli yang berminat. Hal itu berarti The Gunners pun kemungkinan akan kehilangan kesempatan untuk merekrut Tammy Abraham. Chelsea sendiri meminta 40 juta pound sterling dan Arsenal mau tidak mau harus menjual pemain untuk menambah biaya transfer tersebut. Arsenal hanya dapat 1% dari transfer Donyell Malen ke Dortmund. Arsenal dikabarkan akan mendapatkan hanya 250.000 pound sterling ketika Donyell Malen menyelesaikan kepindahannya dari PSV Eindhoven ke Borussia Dortmund. Setelah negosiasi panjang, kini Borussia Dortmund telah menyetujui biaya transfer Donyell Malen di angka 25 juta pound sterling. Football London mengklaim bahwa sesuai aturan UEFA, Ajax akan menerima 1,5% dan Arsenal akan mendapatkan 1% dalam pembayaran solidaritas.
Arsenal sendiri gagal memasukkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan awal saat Malen bergabung dengan PSV. Tidak ada biaya penjualan yang dapat menguntungkan Arsenal pada tahun 2021 ini. Malen diprediksi akan menjadi salah satu penyerang hebat di masa yang akan datang. Dan The Gunners tentu merugi karena hanya mendapatkan 250.000 pound sterling dari salah satu mantan pemain muda terbaik mereka. Ini mengingatkan kita pada sosok Serge Gnabry yang dulu dilepas Arsenal begitu saja dan kini menjadi pemain bintang di Bayern Munchen. Arsenal bisa kembali bermain di Liga Champions. Mantan gelandang Liverpool dan Fulham, Danny Murphy, percaya jika absennya Arsenal dari kompetisi Eropa akan memberi keuntungan besar untuk tim asuhan Arteta di Premier League. Dia juga mengatakan bahwa hasil bisnis transfer mereka di musim panas ini akan mengejutkan orang di musim depan. Saya punya firasat dan saya tidak tahu dari mana asalnya, ujar Murphy kepada Talksport. Saya pikir tanpa sepak bola Eropa sepertinya mereka akan bergerak aktif di pasar. Dan saya pikir Arsenal akan mengejutkan beberapa orang. Tambahnya, kehadiran Ben White tidak semampu memperkuat pertahanan Arsenal. Ia pun mengatakan jika Arsenal bisa mendatangkan salah satu dari Aouar atau Maddison, kemungkinan besar The Gunners bisa mendapatkan tiket untuk kembali bermain di Liga Champions. Ben White akan sangat baik dan pemain di depannya bisa lebih tenang. Mereka hanya perlu memastikan untuk menambah salah satu dari Aouar atau Maddison yang saat ini begitu ramai dirumorkan bergabung ke skuad Arteta. Tutup Danny Murphy. Arsenal menang telak 4-1 dari Millwall. Arsenal akhirnya memenangkan pertandingan pramusim pertama mereka berkat kemenangan besar atas Millwall. The Gunners menang 4-1 dalam laga uji coba tertutup yang berlangsung di London Colney. Gol pertama berhasil dicetak Chambers di menit ke-16. Aubameyang, oh what an effort. Kemudian Lacazette berhasil menggandakan skor menjadi 2-0 di menit ke-59. The ball out to Chambers. PP turut catatkan namanya untuk gol ketiga Arsenal di menit ke-64. Aubameyang towards Lacazette. And then Gol terakhir Arsenal dicetak Balogun di menit ke-72. now it's Willian. He's looking for Balogun. Millwall hanya berhasil mencetak satu gol melalui Mitchell di menit ke-88. Ball comes back in. And Arsenal akan menjalani laga persahabatan selanjutnya melawan Chelsea di Emirates Stadium pada 5 Agustus 2021. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!